Pernah nggak sih Anda merasa sudah bekerja keras setiap hari, bangun pagi, pulang malam, tenaga terkuras, waktu habis, tapi ketika melihat saldo rekening, rasanya seperti tidak berubah gitu-gitu aja. Padahal ada orang lain yang terlihat santai, tidak terlalu sibuk, tapi peluang seperti datang sendiri kepada mereka. Bisnisnya jalan, rezekinya mengalir, bahkan kadang kita sampai bertanya dalam hati, kok bisa ya hidupnya seperti dimudahkan? Banyak orang mengira itu karena keberuntungan. Sebagian lagi menuduh mungkin ada jalan yang tidak benar. Tapi sebenarnya ada satu hal yang jarang disadari. Rezeki itu punya magnet, dan magnet itu bukan hanya kerja keras. Hari ini di channel Gati KP, saya akan membagikan 3 rahasia besar yang sering menjadi penyebab rezeki seseorang tersumbat dan bagaimana cara membukanya kembali. Pastikan Anda menonton sampai poin terakhir, karena poin terakhir ini adalah rahasia yang paling sering mengubah kehidupan banyak orang. Poin pertama, membersihkan sumbatan rezeki. Bayangkan, rezeki itu seperti air dari sebuah keran. Jika air tidak keluar, ada 2 kemungkinan. Pertama, sumber airnya kering. Kedua, pipa atau jalurnya tersumbat. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita tahu satu hal. Sumber rezeki dari Allah tidak akan pernah kering. Berarti, kalau rezeki seret, kemungkinan besar jalurnya yang tersumbat, dan seringkali sumbatan itu tidak kita sadari. Ada 3 sumbatan yang paling sering terjadi. Yang pertama, ridho orang tua. Dalam banyak kisah kehidupan, keberkahan sering datang dari doa orang tua. Ada orang yang bisnisnya tiba-tiba maju, pekerjaannya dipermudah, hidupnya terasa lebih ringan. Ketika ditanya, ternyata satu hal yang berubah, hubungan mereka dengan orang tua menjadi lebih baik. Kadang, tanpa sadar kita jarang menelpon mereka, jarang bertanya kabar, atau bahkan pernah menyakiti hati mereka. Padahal, doa orang tua adalah salah satu pintu rezeki terbesar. 2. Dengki kepada kesuksesan orang lain. 2. Dengki kepada kesuksesan orang lain. Pernah nggak melihat orang lain sukses, lalu hati kita merasa tidak nyaman? Kadang muncul pikiran seperti, pasti dia di backing, paling cuma beruntung. Tanpa sadar, kita sedang menolak keberhasilan. Hati kita sedang menolak keberhasilan. Padahal, hukum kehidupan sederhana. Apa yang kita benci seringkali menjauh dari kita. Kalau kita membenci kesuksesan orang lain, maka kesuksesan juga bisa menjauh dari kita. 3. Kebiasaan mengeluh. Setiap hari, banyak orang mengeluh. Mengeluh tentang pekerjaan, mengeluh tentang keadaan, mengeluh tentang ekonomi. Tanpa sadar, energi hidup kita dipenuhi oleh keluhan. Dan energi itu mempengaruhi cara kita melihat peluang. Mulai hari ini, coba lakukan satu hal yang sangat sederhana. Tanyakan pada diri Anda, kapan terakhir kali saya benar-benar membahagiakan orang tua saya? Dan kapan terakhir kali saya mendoakan orang yang mungkin pernah menyakiti saya? Kadang, perubahan kecil di hati bisa membuka pintu rezeki yang besar. Poin 2. Hukum frekuensi atau gratitude. Ada satu hukum kehidupan yang sangat menarik. Hukum ini tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Itu adalah hukum frekuensi energi. Setiap orang memancarkan energi dari pikirannya. Orang yang penuh syukur memancarkan energi yang berbeda dari orang yang penuh keluhan. Banyak orang mengira uang hanya angka di rekening, padahal
Dalam banyak pengalaman kehidupan, uang cenderung datang kepada orang yang energinya positif, orang yang optimis, orang yang bersyukur, orang yang melihat peluang. Sebaliknya, orang yang terus merasa kurang seringkali terus berada dalam kondisi yang selalu kekurangan. Rahasianya, ada satu kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang sukses. Namanya daily gratitude. Setiap hari, mereka menulis 3 hal yang mereka syukuri. Tidak harus hal besar. Contohnya, Alhamdulillah hari ini saya masih sehat. Alhamdulillah keluarga saya baik-baik saja. Alhamdulillah pelanggan saya banyak berdatangan. Hal kecil tapi dilakukan setiap hari. Janji Allah dalam Al-Quran ada ayat yang sangat terkenal. La in syakartum la adzidanakum. Artinya, jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmatmu. Janji ini sederhana, tapi sangat dalam. Masalahnya bukan pada janjinya. Masalahnya adalah apakah kita benar-benar bersyukur setiap hari. Poin 3, the power of giving. Sekarang kita masuk ke rahasia terakhir. Dan ini adalah rahasia yang sering terasa bertentangan dengan logika manusia. Logika manusia berkata, kalau memberi maka uang kita berkurang. Tapi dalam hukum rezeki sering terjadi hal sebaliknya. Ketika memberi, justru pintu rezeki terbuka lebih besar. Banyak orang menyebutnya matematika langit. Logikanya seperti ini. Ketika seseorang terlalu melekat pada hartanya, dia cenderung takut kehilangan. Ketakutan itu membuat energinya sempit. Tapi ketika seseorang belajar memberi, dia sedang melatih hatinya untuk percaya bahwa rezeki tidak berhenti di tangannya. Sedekah tidak harus besar. Banyak orang menunggu kaya baru mau sedekah, padahal sebenarnya kebalik. Orang yang terbiasa memberi seringkali justru lebih mudah mendapatkan rezeki. Sedekah tidak harus besar, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000. Yang penting adalah keikhlasan dan konsistensi. Tips praktis. Coba mulai satu kebiasaan kecil. Besok pagi lakukan sedekah subuh, tidak perlu besar, masukkan sedikit rezeki ke kotak amal, atau bantu orang membutuhkan. Lalu, jalani hari seperti biasa. Perhatikan apa yang terjadi sepanjang hari. Banyak orang terkejut karena sering muncul kemudahan yang tidak disangka-sangka. Pada akhirnya, rezeki bukan hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tapi juga tentang seberapa siap hati kita menerima keberkahan, membersihkan hati, bersyukur setiap hari, dan belajar memberi. 3 hal sederhana, tapi bisa mengubah arah kehidupan seseorang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tulis di kolom komentar. Saya siap menjadi magnet rezeki. Mari kita aminkan doa bersama di sini. Dan jangan lupa subscribe channel Gati KP agar kita bisa terus belajar bersama tentang pertumbuhan diri, rezeki, dan kehidupan yang lebih baik. Saya Gati, sampai jumpa di video berikutnya.